Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNAG, jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Rasid. Seperti itu singkatnya nama saya. Saya selaku pribadi trah sampean dalem ingkang sinuhun Kangjeng Sri Sultan Hamengkubuwono II berusaha memberikan sebuah statement terkait dengan polemik nasab Kanjeng Raden Tumenggung Semodiningrat. Harapannya statement saya ini bisa segera mengakhiri polemik yang berkepanjangan terkait Kanjeng Raden Tumenggung Semodiningrat dalam hal urusan nasabnya beliau. Jadi sebaiknya seperti ini saja. Kita tahu bahwa ada harapan dari teman-teman di Pekalongan agar kami yang ada di Yogyakarta ini bertabayun ke Pekalongan. Tetapi beberapa saudara-saudara kami dari Yogyakarta itu punya pendapat bahwa karena kami sebagai pemegang syarat kekancingan darah dalam dan pihak yang memang berdomisili di Jogja dalam artian sebagai punjer utama wewengkon Mataram dan wewengkon Yogyakarta, maka seharusnya pihak Pekalongan lah yang bertabayun ke sini ke Yogyakarta. Tapi di sisi lain pihak Pekalongan mungkin menganggap karena terkait dengan ketokohan beliau yang di Pekalongan, terkait dengan beliau yang di Pekalongan dianggap sebagai sesepuh, maka kamilah yang harus mengalah tabayun ke Pekalongan. Itu hemat saya pribadi tidak akan selesai-selesai. Maka kita kembalikan saja ke titik awal mula diangkatnya kembali permasalahan nasab KRT Semodiningrat ini, yaitu adanya tulisan ilmiah atau tulisan akademik dari Mas Ustadz Yasir Arafat MAG, seorang peneliti dan dosen UI Sunan Kalijaga yang menggugat keabsahan Kanjeng Raden Tumenggung Semodiningrat dengan disertai sumber-sumber pustaka yang berasal dari serat dan babat yang merupakan pakem Mataraman atau berasal dari pakem Yogyakarta Hadiningrat. Maka sebaiknya pihak Pekalongan memberikan tulisan ilmiah berupa tanggapan ataupun sanggahan atas tulisan Ustadz Yasir Arafat tersebut. Dengan demikian maka diskusi ilmiah dapat berjalan.
Karena awal mulanya adalah berupa tulisan ilmiah, maka siogianya dibalas pula dengan tulisan ilmiah. Bukan tulisan ilmiah yang dibalas dengan tabayun personal. Karena masyarakat umum, terlebih lagi masyarakat akademis juga berhak untuk mengetahui atas diskusi nasab KRT Sumodiningrat ini secara terbuka dan bisa disimak oleh masyarakat luas, terlebih lagi masyarakat akademis. Sebagai contoh yang baik adalah bagaimana tulisan Yai Haji Imaduddin Usman yang menggugat keabsahan nasab Ba'alawi juga dibalas dengan tulisan-tulisan ilmiah serupa oleh teman-teman dari pihak Ba'alawi dan pihak-pihak yang pro Ba'alawi. Harapannya hal seperti itu juga berlaku pula terkait dengan nasab KRT Sumodiningrat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma berpikir, ini NU apa politik ya? Kayak gitu. Kok ada kiai pecat memecat? Di mana rasa etika moral yang ditanamkan oleh muassis NU? Itu aja yang ada pertanyaan kami di situ. Kalau memang ini adalah sebagai akhlak seorang kiai, pastinya kalau umpama ada kesalahan, kekeliruan akan dipanggil musyawarah, karena ini bukan politik. Kalau politik nyaris dengan kepentingan, tapi ini berkhidmat di NU. Tidak ada apa-apanya kalau bukan karena ingin keberkahan di NU, ingin menjadi santrinya Syekhona Khalil, ingin jadi santrinya Ki Hasyim Asy'ari, ingin jadi santrinya para muassis dari NU, termasuk kami. Saya ingin jadi santrinya beliau, jadi santrinya Kiai As'ad Samsul Arifin. Ini yang menjadi lekat. Kok bisa Kiai tidak ada musyawarah? Apa dengan jalan pecat memecat akan membawa dampak generasi penerus kita seperti apa nantinya? Itu ketika Gus Dur tidak sama dengan almarhum Kiai As'ad, beliau sendirian yang mufarokoh. Beliau tidak pernah yang namanya apalagi tetap takdim, bahkan keluarga besar Sukorejo disuruh tetap hormat. Cuma dalam mufarokoh beliau tidak mengikuti Gus Dur. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela
sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai tahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban, nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah,